Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata pelajaran geografi. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita awali dengan membaca bacaan Bismillahirrahmanirrahim agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Materi semester 1 setelah UTS ini kita membahas tentang desa. Pertemuan beberapa minggu yang lalu sudah pernah saya singgung sedikit mengenai desa. Pola keruangan desa. Apa sih desa itu? Desa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Dari aspek hukum, desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut kelurahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumahnya sendiri. Ciri-ciri fisik desa. Yang pertama, kehidupan masyarakat erat dengan alam. Masyarakat desa sangat tergantung dengan alam sekitar. Yang kedua, pemukiman penduduk tidak padat. Maksudnya, pemukiman penduduk itu masih tergolong rendah atau sedikit bila dibandingkan dengan kota. Yang ketiga, sarana transportasi sedikit jenisnya. Sarana transportasi yang tersedia di desa antara lain sepeda, mobil, becak, dan sebagainya. Ciri-ciri fisik desa selanjutnya adalah sebagian besar pola penggunaan tanah untuk kegiatan pertanian. Di desa, tanah-tanah masih banyak yang kosong. Tanah di desa kosong dimanfaatkan masyarakat sebagai pertanian atau sebagai tempat mencari pencaharian. Kemudian yang kedua, ciri-ciri sosial masyarakat desa. Yang tadi ciri fisik, sekarang ciri sosial. Sosial berarti berhubungan dengan manusianya. Yang pertama, toleransi sosial masih kuat. Masyarakat desa itu saling menghormati, saling menghargai. Apabila ada tetangganya yang sedang sakit, maka orang desa guyup untuk menjenguknya. Apabila ada tetangganya yang meninggal dunia, maka orang-orang akan menghormati dan ikut mengantarkan jenazahnya. Itu salah satu contoh dari toleransi sosial masyarakat. Yang kedua adalah homogen. Homogen artinya satu suku, satu agama, pekerjaannya juga hanya satu macam, yaitu di bidang pertanian rata-rata pedesaan. Yang ketiga, adat istiadat dan norma agama yang masih kuat. Adat istiadat pada masyarakat desa sulit untuk ditinggalkan karena mereka berpegang teguh pada adat istiadat. Ini salah satu contoh adat istiadat yang ada di Bali. Yang selanjutnya adalah kontrol sosial didasarkan pada hukum informal. Masih ada kontrol sosial yang ada di masyarakat
dekat. Kemudian saling mengenal atau face to face. Tetangga satu dengan tetangga lainnya itu saling mengenal, beda dengan orang yang ada di perkotaan. Berdekatan atau samping rumahnya saja tidak mengenal. Kalau di desa, beberapa kampung atau hampir satu desa itu masyarakatnya. Yang selanjutnya adalah gotong royong masih kuat. Kerjasama atau kerja bakti yang ada di pedesaan itu masih dipegang. Contohnya ketika ada tetangganya mau membangun fondasi rumah. Lah, tetangga yang ada di sekitar juga ikut membantu. Contohnya di sini adalah mau memasang genteng. Lah, banyak tetangga-tetangga yang mau ikut. Selanjutnya adalah hubungan kekerabatan bersifat Gemeinschaft. Ikatan kekeluargaan masih sangat erat. Masih mementingkan keluarga. Kemudian pola pikir masih tradisional, masyarakatnya masih belum terkontaminasi dengan kehidupan luar atau kehidupan gelap. Struktur perekonomian penduduk bersifat agraris. Maksudnya yaitu perekonomian penduduk desa itu tergantung pada alam, tergantung pada pertanian. Unsur-unsur desa. Yang pertama adalah daerah. Apa sih daerah itu? Daerah adalah berkaitan dengan lokasi atau tempat, luas wilayah, batas-batas wilayah secara geografis. Misalnya sebelah utara desanya berbatasan dengan desa mana, sebelah selatan berbatasan dengan desa mana. Itu yang dinamakan batas-batas wilayah secara geografis. Dan penggunaan lahan, baik lahan produktif maupun tidak produktif. Unsur desa yang kedua adalah harus ada penduduk. Tanpa penduduk, desa tidak akan ada. Penduduk berkaitan dengan jumlah penduduk satu desa berapa ribu atau berapa ratus jumlahnya. Tingkat kepadatannya bagaimana, persebaran penduduknya merata atau tidak, mata pencarian penduduk setempat apa saja. Kemudian unsur yang ketiga adalah tata kehidupan berkaitan dengan adat istiadat, norma, dan sistem pergaulan. Klasifikasi desa menurut tingkat perkembangan. Yang pertama ada desa tradisional, yaitu desa pada masyarakat terasing. Cirinya desa tradisional adalah mata pencarian, teknologi bercocok tanam, pemeliharaan kesehatan, cara memasak sangat tergantung pada alam. Yang kedua, administrasi desa tidak terselenggara, tidak ada administrasi, belum memiliki lembaga yang berfungsi dengan. Yang kedua ada desa swadaya, relatif statis tradisional, tapi lebih maju sedikit daripada desa tradisional. Cirinya desanya masih tergantung oleh alam, hasil pertanian hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Administrasi desa belum dilaksanakan dengan baik, belum ada lembaga desa. Tingkat pendidikan dan produktivitas penduduk rendah, belum mampu menyelenggarakan pemerintahan. Selanjutnya adalah desa swakarya, sudah terkena pengaruh dari luar, yaitu karya dan jasa sudah menjadi ukuran. Adanya interaksi dari daerah lain, adanya komunikasi, adanya transportasi dari daerah lain sudah mulai masuk. Yang ketiga sudah mampu menyelenggarakan pemerintahan sendiri, mulai ada pemerintahan. Yang keempat, lembaga sosial desa dan pemerintahan mulai berfungsi. Yang kelima, mata pencaharian mulai beragam. Yang keenam, pengetahuan penduduk meningkat. Klasifikasi yang terakhir adalah desa swasembada, telah mampu mengembangkan potensi yang ada. Sarana prasarana desa sudah lengkap. Pengolahan administrasi sudah dilaksanakan dengan baik.
Pola pikirnya masyarakat sudah rasional, sudah ada interaksi dengan daerah lain sangat lancar. Pengetahuan penduduk meningkat pesat, sudah ada pendidikan. Hasil pertanian diperdagangkan, yang tadi hasil pertanian hanya dinikmati oleh masyarakat sendiri, tapi sekarang hasil pertanian sudah diperjualbelikan untuk keperluan industri. Sedangkan klasifikasi desa menurut angka kepadatan penduduk dan luas wilayahnya dibagi menjadi 5, ada desa terkecil, desa kecil, desa sedang, desa besar, dan desa terbesar, tergantung kepadatan penduduk dan luas wilayah. Desa kalian termasuk desa yang mana dari kelima klasifikasi ini? Fungsi desa bagi kota. Desa memiliki fungsi bagi kota. Yang pertama adalah hinterland. Maksudnya hinterland adalah pemasok kebutuhan kota. Desa sebagai pemasok kebutuhan bagi masyarakat kota, baik kebutuhan bahan mentah, bahan industri, dan lain-lain. Contohnya di sini desa pemasok sayur-sayuran bagi kota, pemasok kayu bagi industri yang ada di perkotaan. Fungsi yang kedua, fungsi desa bagi kota. Desa merupakan pemasok tenaga kerja. Banyak tenaga kerja yang ada di kota itu bersumber dari orang-orang desa. Yang ketiga, sebagai tempat rekreasi. Desa dijadikan sebagai tempat rekreasi. Sekarang banyak desa-desa di kabupaten kita yang membuka tempat rekreasi atau tempat pariwisata baru untuk menambah penghasilan baginya. Fungsi desa bagi kota selanjutnya adalah mitra pembangunan kota. Kemudian potensi fisik desa. Potensi fisik desa yang pertama adalah wilayah. Wilayah adalah tempat yang memiliki letak, topologi, luas, bentuk, dan batas wilayah. Potensi fisik desa yang kedua adalah tanah. Tanah sebagai sumber tambang, mineral, tingkat kesuburan, hasil pertanian, dan lain-lain. Yang ketiga, air, kualitas, kuantitas, dan tata air untuk irigasi dan sehari-hari. Setiap desa memiliki kualitas dan kuantitas air yang tidak sama. Ada desa yang tidak memiliki sumber air yang bagus. Ada juga desa yang memiliki kualitas dan kuantitas atau jumlah air yang melimpah. Selanjutnya adalah iklim. Iklim memegang peranan penting terutama bagi desa agraris. Di Indonesia memiliki satu iklim, yaitu iklim tropis. Akan tetapi iklim itu berpengaruh terhadap sistem pertanian. Potensi fisik desa selanjutnya adalah ternak, hewan ternak. Hewan ternak dijadikan sebagai sumber tenaga, bisa dijadikan sebagai sumber tenaga bagi sawah, yaitu untuk membajak sawah. Selain itu, hewan ternak bisa dijadikan sebagai alat transportasi. Yang kedua, sebagai bahan makanan. Misalnya ternak sapi, bisa diambil dagingnya, bisa diambil susunya, dan sebagai sumber pangan. Potensi sosial desa. Potensi sosial desa yang pertama adalah gotong royong. Gotong royong kekuatan membangun desa atas dasar kerjasama dan pengertian. Lembaga sosial pendidikan dan organisasi sosial. Di desa juga memberikan bantuan sosial dan bimbingan positif.
Kemudian ada aparatur atau pamong desa yang teratur dan disiplin. Pemerintahan desa menjadi lancar. Pola desa. Desa memiliki beberapa pola. Kemarin sudah pernah saya singgung. Di sini akan saya jelaskan sedikit. Yang pertama ada pola memanjang, mengikuti jalan. Di kanan kiri jalan raya biasanya terdapat di dataran rendah. Yang kedua, pola memanjang mengikuti sungai, khususnya rumah yang berada di daerah pedalaman seperti Kalimantan atau di pinggiran sungai. Pola memanjang mengikuti pantai, misalnya di Brebes dan Tegal. Di Pasir Putih ada. Pola memanjang mengikuti jalan kereta api, biasanya terdapat di desa-desa yang ada relasinya. Pola menyebar atau radial, menyebar mengikuti lereng gunung. Pola tersebar, tidak teratur karena kesuburan tanah yang tidak merata. Pola ini biasanya terdapat di daerah pedesaan yang masih penduduk. Bentuk desa ada bentuk linier atau memanjang, mengikuti jalan atau alur. Kemudian ada desa linier memanjang mengikuti jalan atau alur. Bentuk linier memanjang mengikuti jalan, gambarnya seperti ini agar lebih jelas. Bentuk desa selanjutnya adalah linier atau memanjang mengikuti pantai. Bentuk desa selanjutnya adalah terpusat, terdapat di daerah pegunungan. Penduduknya 1/7. Kemudian biasanya terpusat ini terdapat di bentuk desa selanjutnya adalah mengelilingi fasilitas tertentu, contohnya mengelilingi waduk atau sumur.